Setelah 17 tahun, suamiku mu'alaf. Saya dengar suara azan, tapi saya nggak tahu artinya itu apa. Saya dengar suara azan itu, semua masalah saya itu kayak hilang semua gitu loh. Semua beban yang tiba-tiba datang tuh tiba-tiba hilang dengan suara azan itu. Sepertinya selama ini yang aku cari itu ini gitu loh. Apapun ujian yang sekarang kita lagi hadapi, kita harus tetap berserah sama Allah. Kita harus percaya, Allah pasti memberikan skenario terbaik. Lewati saja ujiannya, dia bakalan selesai sendiri. Karena kita ternyata disayang sama Allah, kita dikasih ujian sama Allah. Agar apa? Agar kita makin dekat sama Allah. Itu tujuan ujian itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung? Kembali lagi di Cerita Untung kali ini. Dan pasangan ini merupakan pasangan yang memiliki cobaan yang bertubi-tubi dari berbagai hal. Dan pasangan ini cukup viral videonya ketika ada satu momen beribadat dengan akidah yang berbeda, kemudian tiba-tiba udah cium tangan di Mekah. Nah, ini luar biasa. Langsung kita ketemu dengan kaum Muaz dan juga Teh Silviatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sekarang viral banget ini, ada di mana-mana, di podcast mana-mana nih berdua nih. Dulu boleh tahu gak sih awalnya nikah tuh berarti berapa tahun yang lalu ya? 18 tahun yang lalu berarti. 18 tahun yang lalu. Ini 2025 tahun ke-18. Tahun ke-18 berarti sekarang. Iya. Dulu ketika nikah memang berbeda keyakinan? Waktu pertama nikah itu sebetulnya dia masuk Islam dulu. Tapi pada saat itu memang belum untuk mengamalkan Islam sesungguhnya. Hanya untuk nikah aja lah, ya, gitu. Formalitas lah. Ibaratnya. Tapi kayak untuk apa namanya tuh? Menjalankan gak belum ya? Belum. Tapi sunat udah. Sunat di situ. Oh, yang penting-penting dulu kayak kalau yang penting Islam dulu, kemudian sunat udah itu penting. Sisanya sambil jalan aja gitu. Terus setelah 1 minggu pernikahan dia minta kembali lagi ke agamanya. Seminggu? Iya. Cepet juga ya? Iya cepet. Loh, kok berarti sunat umur berapa tuh? Bukan, waktu itu nikahnya itu karena biasa aja dihukum gitu loh. Bukan karena tergerak hatinya masuk Islam, belum waktu itu. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau itu viralnya video kan tahun lalu ya, bulan April ya? Bulan 6. Mei, Juni. Iya, dari Juni ke atas sampai Juni, sekarang ya. itu viral terus. Nah, itu kan berarti 17 tahun penantiannya ya. Selama 17 tahun itu, apa aja yang udah dilakukan? Ya, kalau dari aku sih ikhtiar ya Bang ya, karena cobaan hidupku tuh kan gak main-main ya. Dan sebetulnya aku bikin konten itu hanya menceritakan kisahku aja gitu loh. Biar jadi pelajaran juga untuk yang nonton. Menyemangati yang lain yang punya keadaan yang sama bahwa ya. Kamu tidak sendirian di sini, masih ada aku. Dan gitu ternyata kan. bisa berhasil gitu ya. Bisa berhasil. Jadi kebetulan di rumah kami itu bukan hanya 2 agama ya, bukan hanya 2 keyakinan. Tapi ada 3 keyakinan nih Bang. 3? Iya. Maksudnya gimana? Jadi aku Muslim, suami Konghucu, 3 anak kita Kristen. Loh, malah menyilang nih. Bingung kan? Awalnya bagaimana awalnya? Waktu lahir mereka dalam Waktu lahir mereka dalam keadaan Islam Bang. Lahir Islam. Betul. Jadi waktu lahir karena bapaknya kan nggak bisa ngazanin ya. Jadi aku minta dokter, kalau nggak suster yang perawat laki-laki itu yang ngazanin. Nah terus karena ada sedikit ketakutan dalam diriku, kan ini ada hubungan intern keluarga juga lah ya, kalau soal keyakinan ini. Nah aku takut nih Bang, wah ini suamiku aja udah balik lagi, terus nanti anakku harus ikut agama bapaknya apa ya. Akhirnya aku tuh jadi kayak, ini anak harus masuk Islam gitu. Akhirnya aku sekolahin dia di sekolah yang Islam Bang. Waktu kecil itu? Iya, bener-bener sekolah muslim, bukan umum. Tapi aku lupa kalau casingnya anakku tuh bapaknya banget gitu loh. Oh iya. Ya, jadi
anakku mendapatkan perlakuan yang nggak enak lah. Oh, jadi dia diskriminatif. dibully, dibilang aneh-aneh lah. Pokoknya bisa nonton lah ya yang udah sering aku share, ya kan. Ya sebetulnya sih bukan agamanya, karena bagi aku agama Islam tuh sempurna. Ya. Ini oknum. Ya rahmatan lil alamin, sebenarnya apapun sukunya sih nggak ada masalah kan sebenarnya. Betul, tapi mungkin yang namanya anak Gen Z ya, mentalnya kan kita nggak bisa adu sama mental kita Gen X ini gitu kan. Mungkin akhirnya dia mempunyai trauma. Dan aku akhirnya sekolahkan dia itu ke sekolah homeschooling. Ternyata pilihanku untuk homeschooling pun salah. Salahnya? Karena anak ini jadi sosialisasinya tuh jadi tambah mundur banget gitu loh. Oh, karena nggak langsung berinteraksi sama dia. Betul, malah jadi tambah, wah aku lihat malah dibilang ini kayaknya anakmu autis katanya. Lah. Serius malah Terus dibilang siapa gitu. sih orang yang suka ngomong aneh gitu? Aku Siapa nggak netizen tahu, apa gimana sih? Bener memang aduh. Terus aku bilang masa sih, akhirnya kita berdua cekan ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa, ini anak normal katanya. Akhirnya aku bilang kita harus kayak gimana gitu, ya kan. Akhirnya dia bilang kamu jangan egois katanya. Dia waktu itu bilang kamu jangan egois, jangan karena kamu pingin anakmu masuk Islam terus kamu korbanin anakmu. Ya kita kan sekarang ada posisinya ada uang, sekolah kan dia yang sekolah yang benar-benar bagus gitu loh. Ya bukan berarti yang aku kemarin pilih nggak bagus bang, itu bagus banget gitu. Akhirnya udah masukin aja sekolah, dikasih referensi sekolah Kristen. Tapi aku cek dulu tuh sekolah itu. Ternyata ada Islam juga di dalamnya, makanya aku nggak worries gitu loh bang, karena banyak Islam juga. Dia masuk sekolah di situ 2 tahun, tiba-tiba dia bilang, Mama, aku kayaknya lebih nyaman di Kristen. Aku langsung shock bang, aku langsung nangis gemeter. Terus, jadi nangis. Gak apa-apa. Terus, ya aku sebagai ibu nggak bisa maksa ya bang ya. Karena bagi aku, agama itu bukan paksaan. Agama itu juga bukan warisan. Walaupun aku harus terima hujatan orang, tapi nanti anakmu itu yang bakalan bikin kamu ke surga. Nanti yang doain kamu, ya nanti yang beginikan kamu. Tapi aku gak bisa paksa mereka bang. Dia mempunyai hak untuk memilih. Akhirnya aku ngomong ke anakku, kamu benar mau masuk Kristen? Iya mama. Kamu yakin? Iya mama katanya. Terus aku mencoba untuk tidak nangis. Aku bilang apapun keyakinan yang kamu pilih, mama setuju. Asal kamu tetap takut sama Tuhanmu, Tuhan yang kamu yakini sekarang. Mau bagaimanapun itu, kamu tetap anak mama. Dari situ anakku juga berpikir, gitu loh. Dia berterima kasih sama aku karena aku bukan seorang ibu yang memaksa dia. Bahkan aku membebaskan dia selagi itu baik. Akhirnya itu berapa dari 3 anak itu yang masuk? 3-tiganya. 3-tiganya? Allahu Akbar. Jadi pertama kakak pertamanya, habis itu kakak pertamanya membawa adiknya, habis itu tahun 2020 semuanya yang ketiga juga ikut Kristen. Oh, lebih nyaman nih sana. Bantu doanya juga ya, doain biar dapat hidayah kembali ke Islam. Oh sekarang masih proses ya? Masih ya, proses. Jadi karena anak kita tahu ya bang ya, anak-anak kita itu seperti itu karena trauma. Kita tahu. Tapi Trauma kenapa? Karena iya, karena masa lalunya itu. Tapi dari sini aku belajar, aku terus berdoa sama Allah, ya Allah, ternyata aku bisa memasukkan suamiku. Engkau pasti bisa membuka jalanku agar aku bisa menarik anakku kembali. Ya Allah. Ya tapi kan orang tuanya, sebagai mama udah berusaha menyekolahkan di sekolah Islam juga, udah kasih pendidikan Islam. Maksudnya ini kan masih keputusan Allah juga ya ibaratnya. Apapun ketika udah ditiarkan, ketika hasilnya belum seperti yang kita inginkan pun ya qadarullah mungkin ya. Betul. Gitu. Buktinya beliau. Betul. Di momen apa sampai akhirnya mau juga bersyahadat nih? Nah, sebetulnya waktu kita nikah dan saya mulai dikenalin lah tentang Islam lewat keluarga istri saya di Bandung. Saya sering diajak ke Bandung. Kalau pas Lebaran kita ke Bandung ikut Lebaran, saya ikut ke Lebaran, ikut gitu. Lama-lama saya lihat nenek di Bandung. Saya setiap lihat nenek pagi-pagi subuh-subuh sholat. Jadi rajin, taat banget nenek sholatnya gitu. Dari itu saya mulai terbuka hati saya gitu.
untuk toleransi lah, toleransi. Intinya dia benci Tadinya banget sama saya Islam. jujur, saya Walaupun udah nikah gitu. Betul. Saya dulu punya pandangan negatif untuk Islamofobia Islam gitu. Loh, betul. Setelah saya sering diajak ke Bandung untuk kenal lingkungan Islam, hati saya mungkin mulai lulu ya, mulai mempertanyakan gitu loh. Tahun berapa tuh? Itu setelah kita menikah 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Habis gitu, waktu istri saya bilang mau umroh. Ya, artinya dia ngajak mama, ngajak papa, ngajak nenek pergi umroh. Waktu itu saya yang ngurus semuanya. Saya gak ikut, saya gak ikut karena saya kan masih Konghucu ya. Tapi saya ngurus semuanya, ngurus visa mereka, ngurus travel semua mereka, saya ngurus gitu. Nah, habis gitu nggak tahu doa apa ya di Mekah, dia nggak tahu doa apa, saya nggak tahu. Jadi waktu di Mekah itu aku ada doa bang, karena kan itu tahun 2023, kita flashback ke tahun 2023 dulu. Saat tahun 2023 itu adalah kali pertama aku menginjakkan kaki ke Mekah. Di situ aku melihat, wah indah banget gitu kan. Kenapa aku nggak langsung aja minta ke sini gitu. Terus kebetulan aku ada something problem juga, mentalku juga down sekali. Sebetulnya aku kalau dibilang rezeki aku sangat lancar bang. Sudah di posisi yang hidup enak. Tapi hatiku ngerasa kosong. Hatiku ngerasa ada yang kurang. Tapi aku sendiri masih belum bisa menjelaskan itu apa. Apa gitu ya. Akhirnya karena ada satu yang kayak bola nabrak kepalaku gitu kan. Itu aku tidur di Mekah itu hotel bintang 5. Tapi aku memilih tidur di pelataran. Pelataran Mekah? Iya, jadi aku gak tidur di hotel. Aku benar-benar tidur di lantai pelataran. Selama 3 hari berturut-turut. Dari situ aku tuh bilang, ya Allah ujian apa ini? Saya bilang, aku dosa apa? Aku salah apa? Aku gak pernah menjahati siapapun selama hidup aku. Tapi kenapa engkau selalu memilih aku? Terus gak tahu kenapa di kepalaku tuh malah kepikiran dia. Dan waktu aku mau pulang, aku lihat kakek-kakek sama nenek-nenek itu lagi tawaf. Aku benar-benar kayak ngegedor-gedor Ka'bah gitu loh. Jadi benar-benar kenapa harus aku, kenapa kayak gitu loh, kayak marah sekali gitu loh. Bahkan kau tidak bisa membuat suamiku seiman denganku, aku bilang. Aku minta ya Allah, tolong buat suamiku seiman denganku lewat jalur apapun. Aku bilang begitu. Terus aku langsung pulang, aku diam. Aku diam kayak meratapi nasib gitu loh. Kenapa sih hidup aku tuh harus kayak gini terus gitu loh. Aku dikasih harta yang banyak, anak yang pintar, tapi hatiku kenapa kosong terus. Dan tahun 2024 Allah jawab semua. Tahun 2024 itu Allah jawab di bulan yang sama ketika aku umroh bang. Aku umroh September. Umroh pertama, umroh kedua aku bawa dia pun di September. September juga. Iya. Tahun lalu nih. Iya, September tahun lalu. Nah, aku diuji sama Allah. Aku didatangkan pelangi dan badai itu sekaligus. Gimana ceritanya tuh kondisinya? Jadi mungkin dari teman-teman di sini juga banyak yang udah tahu lah, ya kan? Banyak yang udah notice ceritanya aku kayak gimana. Jadi waktu itu aku tuh mempunyai uang yang cukup untuk berinvestasi. Uang itu aman-aman aja bang, karena uang itu dititip sudah sangat lama untuk diputar di bisnis. Sharing profit lah gitu. Tapi ternyata uang itu disalahgunakan. Dan yang menyalahgunakan tuh saudara kita sendiri. Adiknya dia. Tapi orang ini tuh baik bang. Orang ini tuh baik, bahkan waktu saat kita susah, dia yang bantu. Karena circle orang baik ini dibuat jahat bang. Terbujuk untuk jahat gitu ya? Terbujuk untuk jahat. Jadi abang tahu kan gip-gip di TikTok? Yang lempar TikTok universe. Ikan paus, ikan apa, singa gitu-gitu ya? Aku pingin kalian di sini tahu bahayanya apa. Jadi
si Casper namanya. Di dunia maya namanya Casper. Koko Casper. Koko Casper ini orang yang sangat baik, benar-benar dermawan. Mau membantu siapapun. Tapi dia mempunyai kelemahan. Kelemahannya ini yang dipakai untuk dimanfaatkan. Apa tuh kelemahannya? Jadi karena dia mempunyai kekurangan, keinsecurean di dunia nyata. Sehingga ketika dia masuk ke dunia maya, kita kan anggap TikTok itu dunia maya ya. Dunia ya kita bisa berpura-pura atau apapun lah itu. Di dunia di luar real life-nya kita. Nah, Casper ini awal tahun 2020 dia spend kecil-kecilan lah. Spend terbangin paus gitu kan. Dan siapa sih yang gak seneng kalau dinotis sama host? Iya kan? Nah, Casper mempunyai itu kehausan untuk dipuji. Seneng dia dipuji gitu ya. Iya kan? Dipuji orang kalau lagi. Itu yang menghancurkannya dia bang. Jadi Casper ini dipuji, Koko Casper terima kasih sudah. Koko Casper berarti adeknya? Adeknya dia, Ya, adek kandung. Oh oke. Nah jadi karena itu dia dideketin sama agensi-agensi yang di situ. Tapi agensinya juga nggak terdaftar. Kayak nggak tahu, aku nggak tahu itu ada agensi apa. Karena kalau di TikTok itu kan ada daftar agensi kan. Ada ya. Aku nggak pernah lihat. Gitu loh. Nah terus akhirnya banyak sekali agensi yang mendekati dia dan host-host yang mendekati dia. Ayo dong Kokes, bantu yuk kita mau PK nih biar menang bla 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 bla. Dan banyak yang bilang dari mulut spender lainnya ya. Katanya ada unsur dipaksa juga. Nah, Kokes ini adalah sosok yang tidak enakan bang. Jadi dia itu suka membantu. Padahal dia punya duit tapi nggak enakan. Nah, bahaya itu sebenarnya sifat tapi itu. dia juga ada sifat jeleknya yaitu suka dipuji. Karena dia insecure di dunia nyatanya. Menemukan dunianya di sini. Menemukan, jadi dia ngerasa, wah gue sultan nih, wah gue seneng nih. Kan ketagihan kalau kita, apalagi kalau kita nama kita disebut berulang-ulang. Dan nama kita sampai dibikinin jedak-jeduk tuh. Casper Sultan gitu kan. Dan akunnya cukup terkenal, dia mempunyai 190.000 follower. Wah dikenal itu berarti kan? Iya. Dan dermawan gitu. Dermawan gitu, tapi dia salah jalan bang. Salahnya di mana? Salah jalannya itu dia akhirnya yang tadinya memakai uang pribadinya dia, ya kan? Terus karena suami saya juga pernah dikasih tahu ke saya kalau Casper itu sering ngomong ke dia. Kalau ada kayak host yang ibaratnya akunnya lumayan gede lah, ya kan? Yang minta ayo dong Kokes tolongin. Give dong bantuin nih biar menang gini. Itu ngomong langsung ke dia. Jadi dia itu sering di DM suruh bantu. Bantu nge-give biar menang gitu loh. Oh jadi kayak diporotin ya? Betul. Jadi saya sering kasih tahu gitu loh. Kamu kenapa sering lempar TU gitu? Dia bilang TU itu TikTok Universe. Saya dimintai bantuan, dimintai tolong gitu loh. Emang sampai berapa juta dia keluarin? Bukan berapa juta bang, berapa miliar. Berapa miliar? Iya. Cuma buat ngasih ke orang? Totalnya tuh miliaran bang. Bahkan ketika diakumulasikan sampai tahun 2020, ini tuh kita kehilangan puluhan miliar bang, angkanya puluhan. Jadi uang yang dipakai Casper itu? Iya betul. Uang kita dan 7 korban lainnya. Jadi ada 7 keluarga korban lainnya. Makanya kita di sini mau kasih tahu gitu loh. Jangan melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Jangan paksakan. Apalagi sampai ngancurin keluarga itu kan. Yang ngancur kan bukan kita sendiri gitu loh bang. Tapi juga menghancurkan keluarga, orang tua, bahkan teman kita di dunia nyata. Oh gitu, jadi hubungan sama teman juga hilang gitu? Ya jadinya bukan hilang, teman-teman juga gak ada yang percaya, gak mungkin Casper seperti itu gitu loh. Nggak taunya kalau yang dipakai duit itu ngaku atau gimana? Nggak. Jadi gini, karena mungkin lama-lama duit mau sebanyak gunung pun kan pasti habis. Iya. Ya kan? Akhirnya dia pusing nih, karena kan di dalam lingkaran itu pasti Casper juga dijanjiin sesuatu dong bang. Ya kan, entah itu sharing profit, entah apa gitu kan. Nah, lama-lama duitnya habis, otomatis duit kita kepake. Bukan duit kita aja, banyak di belakang sana yang menangis bang. Iya. Nah karena dia kepake, dia udah hilang akal, akhirnya dia loncat.
loncat. Bunuh diri. Bunuh diri. Jadi adanya kon langsung bunuh diri. Adik kandung dia? Iya. Iya, adik kandung. Jadi makanya proses mualaf saya itu sebetulnya apa ya, berat banget gitu loh. Berat dan sangat mahal. Berat Makanya kita nggak mau dan sia-siain. sangat menyakitkan bagi aku. Gitu. Jadi memang waktu itu dia sempat Casper ini hilang 3 hari, 2 hari ya, 3 hari 2 hari. Akhirnya dia balik lagi dan ajak kita ketemu gitu loh. Dan dia ceritakan minta maaf sudah salah jalan gitu. Uang yang selama ini kita dikirainnya berbisnis ternyata dibuat gift-gift di TikTok gitu loh. Dia ngomong Dan sendiri. itu uang hilang semua gitu loh. Gak tersisa. Gak tersisa. Di rekeningnya bang, di rekeningnya. Kan aku buka, sini handphonemu aku bilang. Kan satu-satunya orang yang bisa membuka handphone Casper itu saya. Saudaranya aja nggak tahu. Saya, sini, berapa pin rekeningmu dibuka? Aku nangis bang, aku hanya lihat uang 2,7 juta. Di rekening satunya lagi 700.000. Rekeningnya dia yang ada uangnya. 2. Dia habis, hancur. Dia sampai berlutut di kaki kita. Dia meminta maaf, dia sudah salah jalan. Dia sudah hancur. Kita kasih solusi. Ya udah ayo kita urus bareng-bareng ini gitu loh. Karena mau bagaimanapun kita tahu dia bang. Dia orang yang sangat baik. Kamu kenapa bisa salah jalan? Dia minta maaf, nangis, sujud-sujud. Saya salah, Cece salah, saya salah. Dia sampai apa ya? Saya juga nggak tega karena saya bukan tipe orang yang gara-gara satu rusaknya dia, saya melupakan 1000 kebaikannya dia. Saya bukan seorang seperti itu. Bagi saya uang itu bisa dicari. Saya bilang, ayo gimana ceritanya? Uangnya di mana? Kamu tahu kan itu uang aku. Aku sama kokomu cari 17 tahun susah-susah. Tidak ada sedikit pun uang haram di dalam situ. Dia minta maaf terus. Ya udah, akhirnya kita balikin dia ke rumahnya dia. Kita antar. Akhirnya kita antar dia pulang. Dan waktu itu udah malam ya. Mau jam ke Isa ya. Mau jam ke Isa kita antar Casper pulang. Habis itu dia kita gak ada apa ya, kayak di dalam mobil itu hening. Gak ada keluar satu kata apapun. Awalnya nangis 3 dulu. orang gitu. Pokoknya pas kita antar pulang dia itu kita hening. Gak ada ucapan sepatah kata pun. Terus udah gitu setelah kita antar dia pulang, dia masuk rumah. Kita nangis sejadi-jadinya bang.